Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelas A angkatan 2020, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan membawakan sebuah materi SMA tentang agama, yaitu konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, mari kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, di sini saya akan menjelaskan pengertian iman menurut bahasa. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan. Iman menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para rasul. Tidak diragukan kebenaran isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasulnya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat masing-masing. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib hukumnya. Mengingkari salah satu kitab Allah sama saja mengingkari seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingkari para rasulnya, malaikat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Oke, kita kembali ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam kitab. Ada 4 macam-macam kitab. Yang pertama itu kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Yang kedua itu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman bagi umat Yahudi. Dan yang ketiga itu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Dan yang keempat itu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab. Oke, kita ke pembahasan yang ketiga mengenai perbedaan kitab dan suhur. Yaitu pengertian kitab, perbedaan kitab. Kitab ialah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulnya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran yang dimaksud itu lembaran-lembaran itu kemudian disatukan menjadi buku besar dan disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasul sendiri. Sedangkan suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan demikian juga kita bandingkan dengan kitab. Suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab. Oke, kita ke pembahasan berikutnya mengenai fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai petunjuk hidup manusia. Manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah. Petunjuk yang dimaksud itu petunjuk yang diperlukan harus mempunyai kualitas yang tinggi melebihi petunjuk yang dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup. Hanyalah kitab suci yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Oke, terima kasih. Itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.